Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint dengan judul Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Ardafa Devi yang akan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam membangun budaya organisasi. Yang kedua, Muhammad Hafidin yang akan menjelaskan pengertian budaya organisasi. Yang ketiga, Nurul Balkis Amalia yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan fungsi budaya organisasi. Yang keempat, Nurul Khumairah yang akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Yang kelima, Silvi Agustin yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan kepemimpinan yang efektif. Yang keenam, Siti Pujiati yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan nilai-nilai budaya organisasi. Dan yang terakhir, Yola Febi Yuhelmi yang akan menjelaskan tentang asas dan fungsi kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu kepemimpinan dan pemimpin, ilmu kepemimpinan dan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengemban tugas, orang yang dipilih menjadi seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi ataupun suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati antara pemimpin dan anggota-anggota organisasi. Terus ilmu kepemimpinan sendiri adalah bisa disebut satu seni. Ilmu kepemimpinan cabang dari ilmu sosial. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat sosial yang baik antara pemimpin dan anggota organisasinya. Ilmu kepemimpinan juga dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia ataupun kesejahteraan antara anggota organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang banyak, atau bisa disebut mengarahkan suatu anggota organisasi. Dan ini biasanya dilakukan oleh pimpinan dari organisasi tersebut untuk mencapai atau dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan juga merupakan suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin dan membina orang lain. Jadi, di sini seorang pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan yang baik, dapat mengayomi anggota atau orang-orang yang ia pimpin, harus menerima kritikan dari orang-orang yang ia pimpin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu asas-asas kepemimpinan. Asas yang pertama, kemanusiaan, yaitu mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan berupa pembimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi individu demi tujuan-tujuan human. Yang kedua, efisien, yang terdiri dari efisiensi teknis maupun sosial yang berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi, jumlah manusia, atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern. Yang ketiga yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang mana setiap pemimpin perlu membuat perencanaan untuk organisasinya, yang mana agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, fungsi memandang ke depan. Setiap pemimpin perlu memperkirakan hal-hal apa saja yang ingin dicapai ke depannya, tetapi juga perlu mewaspadai kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Kemudian yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas, yang mana seorang pemimpin harus bisa memberikan perilaku yang baik, terutama dalam perkataan maupun perbuatan, dan tidak mengingkari serta tidak menyeleweng dari loyalitas. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pengawasan, di mana seorang pemimpin perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, fungsi pengambilan keputusan, di mana fungsi pengambilan keputusan ini
pemimpin perlu mengambil keputusan yang terbaik dan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun beberapa mungkin pemimpin sulit untuk menetapkan keputusan tersebut, tetapi pada akhirnya pemimpin juga harus dituntut untuk mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pemberian motivasi, yang mana setiap pemimpin harus bisa memberikan dorongan, semangat untuk bawahan-bawahannya agar bisa rajin bekerja lebih giat lagi untuk bisa mencapai tujuan ataupun target organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Yola Febi Yuhelmi. Selanjutnya, sifat-sifat dan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, sifat kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keleluasan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri dan dorongan prestasi, yang keempat sikap-sikap hubungan manusia, yang kelima ketegasan dan konsistensi. Kepemimpinan yang efektif. Agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif menurut Med Pidarta pada tahun 1988 ialah pemimpin yang tinggi dalam kedua dimensi kepemimpinan. Begitu pula pemimpin yang memiliki performa tinggi dalam perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen adalah tinggi pula dalam kedua dimensi kepemimpinan. Dua dimensi kepemimpinan tersebut adalah yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas. Ialah kepemimpinan hanya menekankan penyelesaian tugas-tugas kepada para bawahannya dengan tidak mempedulikan perkembangan bakat, kompetensi, motivasi, minat, komunikasi, dan kesejahteraan bawahan. Pemimpin ini tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan lingkungan sehingga organisasi menjadi ketinggalan zaman. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan manusia. Kepemimpinan ini hanya menekankan perkembangan para personalianya, kepuasan mereka, motivasi, kerjasama, pergaulan, dan kesejahteraan mereka. Dengan mengintegrasikan dan meningkatkan keduanya, kepemimpinan akan menjadi efektif, yaitu mampu mencapai tujuan organisasi tepat pada waktunya. Sebab kepemimpinan yang efektif dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, termasuk melaksanakan perencanaan dengan baik pula. Kepemimpinan yang efektif selalu memanfaatkan kerjasama dengan bawahan untuk mencapai cita-cita organisasi. Terima kasih kepada saudari Silvi Agustin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian budaya organisasi. Sebelum memasuki apa itu budaya organisasi, budaya adalah salah satu dasar dari asumsi untuk mempelajari dan memecahkan suatu masalah yang ada dalam sebuah kelompok, baik itu masalah internal maupun eksternal, yang sudah cukup baik dijadikan bahan pertimbangan dan untuk diajarkan atau diwariskan kepada anggota baru sebagai jalan yang terbaik. Pengertian organisasi menurut Max Weber yaitu adalah suatu kerangka struktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Jadi, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang terstruktur secara sistematis yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Yang kedua, menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang bedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Sedangkan menurut Whelan dan Hanger, budaya organisasi adalah himpunan dari kepercayaan, harapan, dan nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi,
Budaya organisasi itu adalah suatu budaya yang dianut oleh suatu organisasi dan itu menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai jenis-jenis dan nilai-nilai budaya organisasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan proses informasi. Menurut Robert E. Quinn, budaya organisasi informasi adalah yang pertama yaitu budaya rasional. Proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan. Kemudian yang kedua, budaya ideologis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasinya intuitif dari pendapat dan inovasi, yang kemudian diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi. Yang ketiga, budaya konsensus. Dalam budaya ini, pemrosesan informasinya kolektif, yang kemudian diasumsikan menjadi sarana bagi tujuan kohesi seperti iklim, moral, dan kerjasama. Dan yang keempat, ada budaya hierarkis. Baiklah, yang kedua yaitu berdasarkan tujuannya. Menurut Endraha, budaya organisasi berdasarkan tujuannya yaitu yang pertama, organisasi publik, organisasi perusahaan, dan organisasi sosial. Pembahasan yang kedua yaitu nilai-nilai organisasi. Komponen budaya organisasi ada dua, yaitu yang pertama nilai dan yang kedua keyakinan. Nilai dan keyakinan organisasi itu merupakan dasar budaya organisasi, karena mereka memainkan peranan penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Nilai yang pertama yaitu nilai pendukung, yaitu menunjukkan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit yang dipilih oleh organisasi. Yang kedua yaitu nilai yang diperankan dan merupakan nilai dan norma yang sebenarnya yang ditunjukkan dalam perilaku karyawan. Dan yang ketiga yaitu tipologi nilai-nilai organisasi, yaitu norma penghargaan organisasi menunjukkan keyakinan fundamental perusahaan mengenai bagaimana perusahaan harus dialokasikan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi itu ada 6. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Inovasi dan pengambilan resiko ini dilihat dari sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi lebih inovatif dan dapat mengambil resikonya sendiri. Yang kedua, orientasi hasil. Dilihat dari sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasilnya, bukannya pada proses dan teknik yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang ketiga, ada orientasi orang. Dilihat dari sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Yang keempat, ada orientasi tim. Dilihat dari sejauh mana kegiatan kerja diorientasikan di sekitar tim-tim itu, bukannya di individu-individu. Yang kelima, keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang keenam, kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi ini ada 6. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran tanpa batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua, budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mendorong stabilitas sistem sosial budaya dan merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Yang keempat, memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi. Yang kelima, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota, karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. Yang keenam, terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam membangun budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada di fase pendirian.
Di sini pemimpin sebagai penggerak organisasi. Pada masa-masa awal sebuah organisasi, fungsi seorang pemimpin adalah memberikan pasokan energi yang dibutuhkan agar sebuah organisasi dapat lepas landas dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, fase pembentukan. Di sini pemimpin sebagai pencipta budaya. Setelah sebuah organisasi berhasil memiliki SDM yang potensial untuk hidup dan tetap bertahan hidup, maka seorang pemimpin memerlukan semangat kewirausahaan, kepercayaan, dan nilai yang dianutnya kepada para bawahannya. Yang ketiga, fase pemeliharaan. Pemimpin sebagai pemelihara. Apa yang tercipta dengan baik pada masa muda sebuah organisasi, energi yang besar, dan visi yang kuat dari sang pemimpin meluntur pada saat organisasi tersebut bertambah usianya. Di sini, seorang pemimpin harus bisa memelihara apa yang ada di perusahaannya. Selanjutnya, fase perubahan. Di sini pemimpin sebagai agen perubahan.